Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah SIM semuanya. Apa kabarnya? Seperti biasa ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya di masa pandemi sekarang ini. Oke, kita lanjut untuk mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen di pertemuan berikutnya. Karena kemarin sudah dibahas sedikit mengenai apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu manajemen, kemudian tujuannya apa, kapan kita memulai SIM, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan berhubungan dengan apa itu sistem informasi, seperti minggu sebelumnya. Baiklah, pertemuan kedua ini, sistem informasi manajemen, kalau sebelumnya itu sudah dibahas untuk apa sih, kapan kita memulai, dan lain sebagainya. Nah, di sini sistem informasi manajemen secara garis besarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga memberikan informasi yang mendukung dalam sebuah keputusan. Ya, jadi seperti yang dibilang atau sudah dijelaskan minggu kemarin, tujuannya adalah untuk pengambilan sebuah keputusan. Apa yang diambil itu berdasarkan dari informasi yang sudah didapatkan. Siapa yang memberikan informasi kemarin juga sudah dijelaskan ya, atau sudah dipaparkan sedikit. Oke, sekarang tujuannya. Tujuannya apa sih? Tujuan sistem informasi manajemen dari yang Anda tangkap kemarin saya sudah sedikit menyinggung juga. Jadi tujuan sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi yang bisa dipergunakan untuk merencanakan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian gunanya daripada sistem informasi itu sendiri adalah menyediakan informasi untuk pengambilan sebuah keputusan seperti yang tadi yang sudah dikatakan. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar. Di gambar di sini yang saling terkait ya, yang namanya sistem informasi itu kan satu sama lainnya saling berhubungan. Nah, sekarang kita bicara dengan hubungannya dengan manajemen, yaitu kita berbicara tentang apa? Perencanaan dan lain sebagainya sampai dengan keputusan pengambilan keputusan itu sendiri. Oke, saya next ya. Karakteristik sistem informasi manajemen. Nah, di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah SIM yang bisa membantu manajer secara terstruktur. Sudah pasti ya, fungsi ataupun manfaat daripada sistem informasi itu sendiri bagi sebuah manajemen itu sangat membantu sekali manajer ya dalam pengambilan keputusan tentunya. Kemudian, sistem informasi dirancang untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Nah, itu sudah pasti karena dalam sebuah sistem informasi itu akan ada yang saya katakan minggu sebelumnya, IPO ya, input, proses, dan output. Nah, outputnya itu adalah yang seperti di karakteristik sistem informasi manajemen itu sendiri, itu dalam bentuk laporan ya. Kemudian SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Nah, nanti akan kita bahas berhubungan dengan data karena kemarin belum disinggung ya berhubungan dengan data. Nah, itu juga sudah pasti karena sistem informasi manajemen itu akan bergantung sekali pada yang namanya data, bukan hanya sekedar dari informasi saja yang kita butuhkan. Ya, untuk mendukung informasi itu sendiri ya datanya. Ya. Kemudian sistem informasi atau SIM tadi membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, ini juga sudah pasti ya, tanpa perencanaan itu tidak akan tidak akan tercapai ya suatu tujuan ya. Jadi tentunya pasti membutuhkan perencanaan yang matang. Oke. Next. Nah, ini yang saya bilang, kalau tadi kita sudah punya karakteristik yang saya bilang adanya keberadaan data itu sangat mempengaruhi secara organisasinya, dalam organisasinya. Nah, di sini akan
kita kaitkan dengan data-data tadi ya. Kita coba singgungkan sedikit dulu dengan sistemnya ya. Apa sih konsep dari sistem? Nah, konsep dari sistem itu adalah suatu sistem yang mana pada dasarnya itu adalah sekelompok unsur yang berhubungan satu dengan yang lain, kemudian yang mempunyai fungsi bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Itu adalah sebuah sistem. Saya rasa kalau masalah sistem Anda ya pasti sudah ada bayangan masing-masing ya. Kemudian di sini juga dikatakan terdiri dari beberapa pendekatan yang akan mendukung konsep daripada sistem itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat di gambarnya juga. Kemudian di sini terdiri dari beberapa, tentunya ada beberapa poin. Yang pertama adanya elemen. Nah, elemen ini adalah terdiri dari adanya orangnya, kemudian adanya dokumen, kemudian adanya data ataupun juga informasi. Nah, itu elemen yang ada di poin pertama. Kemudian kalau sudah ada elemennya pasti akan ada yang namanya interaksi ataupun hubungan. Karena di sini juga sudah dikatakan akan berhubungan satu dengan yang lainnya, antara orangnya dengan datanya, kemudian adanya proses pasti akan terjalinnya hubungan di situ. Kemudian terintegrasi. Terintegrasi satu kesatuan ya, pasti ya, untuk mencapai suatu tujuan itu kita akan membutuhkan integrasi satu dengan yang lainnya ya, untuk mencapai suatu tujuan ataupun untuk mencapai goal-nya. Apa sih tujuan dari perencanaan kita dalam sebuah perusahaan? Kita mau memanage apa sih, atau kita punya tujuan apa dulu yang mau kita tentukan. Jadi di sini ada beberapa poin. Oke, di sini dibahas hanya secara garis besar saja ya. Kemudian konsep informasi. Nah, kalau tadi konsep sistemnya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini konsep informasinya adalah secara umum informasi itu dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data. Tadi kan sudah disinggung juga kenapa saya bilang nanti ada pembahasan di data. Nah, ini karena informasi itu juga sebagian dari hasil pengolahan data. Ya, bukan semata-mata kita memberikan informasi itu tanpa adanya data ataupun bukti ya. Data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi si penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata tentunya, terus yang digunakan juga untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, sumber dari informasi adalah data, nah itu sudah pasti ya. Namanya informasi itu, tadi saya bilang nggak mungkin kita terima informasi, terus kita terima mentah-mentah, terus kita keluarkan informasi, statement yang sudah kita terima, padahal belum tentu kebenarannya benar. Yang kemarin saya singgung tentang hoax, ya. Nah, jadi di sini sumber informasi itu adalah berdasarkan data, ya. Kalau kita bicara data, berarti kita berbicara apa di sini? Nah, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Arti ada faktanya, ya, ada buktinya dalam bentuk apa saja, mau dokumen, mau video dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan bagian dari data untuk mencapai sebuah informasi atau menyimpulkan sebuah informasi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ada konsep sistem, ada konsep informasi, kemudian tadi informasi ada hubungannya dengan data, sekarang kita hubungkan juga konsep data dan informasi. Nah, di sini data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan dan biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera kita ambil sebuah keputusan ya. Nah, data juga bukan berarti semata-mata langsung kita ini loh. Nah, tapi tetap ada prosesnya. Ya, makanya ada input, proses, output. Ada prosesnya sebelum kita mengeluarkan output. Bukan adanya inputan langsung ada output. Tapi di situ kita membutuhkan proses. Nah, prosesnya di sini bisa diarsipkan dulu dan bisa dianalisa dulu dan lain sebagainya. Oke ya. Saya rasa di sini nggak banyak-banyak pembahasan dulu karena minggu depan akan kita lanjutkan lagi dan di kelas yang lain juga akan kita lanjutkan. Oke, sampai untuk hari ini saya rasa cukup dulu, sampai ketemu di next pertemuan. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.